Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Yuli Kurniadewi. Hari ini saya akan membahas tentang organisasi kepemerintahan atau lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Sebelum kita masuk ke dalam apa saja lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, kita akan membahas sedikit tentang teori trias politika. Apa itu teori trias politika? Teori trias politika ini teori yang membagi cabang kekuasaan menjadi 3. Yang pertama ada eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Pada awalnya teori ini dibuat untuk memisahkan kekuasaan agar tidak tercampur aduk. Namun yang sebenarnya terjadi itu bukanlah pemisahan, namun lebih tepatnya lagi kepada pembagian kekuasaan. Misalnya kekuasaan eksekutif itu tidak hanya menjalankan undang-undang, tapi ia bisa membuat undang-undang atau melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas lembaga yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada lembaga eksekutif. Apa itu lembaga eksekutif? Lembaga eksekutif itu adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang atau eksekutor atau pelaksana. Lembaga yang ada di dalam lembaga eksekutif ini yang di tingkat pusatnya itu ada presiden, wakil presiden bersama menteri-menterinya. Kemudian untuk di tingkat daerahnya itu ada gubernur, bupati bersama SKPD atau dinas-dinas yang ada di daerah itu. Kemudian lembaga yang kedua adalah lembaga legislatif. Lembaga legislatif itu tugasnya mengawasi jalannya pemerintahan yang dijalankan oleh eksekutif. Tapi tugas utamanya itu tetap membuat undang-undang. Siapa saja yang ada di dalam lembaga legislatif? Di dalam lembaga legislatif ini ada DPR di tingkat pusat dan DPRD di tingkat daerahnya. Kalau untuk di tingkat pusat itu DPR tugasnya itu membentuk undang-undang bersama presiden, dijalankan oleh presiden dan diawasi oleh DPR. Kalau untuk di tingkat daerahnya itu ada DPRD, dia membuat peraturan daerah bersama dengan kepala daerah, kemudian dijalankan oleh kepala daerah dan diawasi oleh DPRD itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu ada lembaga yudikatif. Apa itu lembaga yudikatif? Yaitu lembaga yang akan mengadili suatu pelanggaran peraturan perundang-undang, baik itu oleh eksekutif atau dari masyarakat itu sendiri. Di Indonesia, lembaga yudikatif ini dibagi atas 2. Yang pertama ada Mahkamah Agung, yang isinya itu ada peradilan agama, militer, tata usaha, dan bagian umum. Yang kedua itu ada Mahkamah Konstitusi, yang itu yang mengadili sengketa-sengketa konstitusi. Jadi lembaga yudikatif adalah lembaga peradilan yang mengadili, memeriksa, dan memutuskan suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undang, baik itu oleh eksekutif atau bahkan dari masyarakat. Kemudian yang selanjutnya itu ada komisi yudisial. Fungsinya mengawasi perilaku atau etika hakim-hakim di Mahkamah Agung. Untuk hakim konstitusi diawasi oleh badan pengawas dari Mahkamah Konstitusi. Kemudian tugasnya lagi itu mengusulkan calon hakim agung kepada DPR, yang jumlahnya itu sendiri adalah 60 orang. Jika ada yang pensiun salah satu dari 60 orang itu, maka komisi yudisial lah yang akan memilih dan mengajukan kepada DPR. Oke teman-teman semua, mari kita ulang lagi apa itu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Lembaga eksekutif adalah yang menjalankan undang-undang,
seperti presiden. Kemudian lembaga legislatif itu membentuk dan mengawasi pelaksanaan sebuah peraturan perundang-undang. Dan kemudian yang ketiga itu yudikatif, lembaga yang memeriksa, mengadili, memutuskan perkara-perkara yang muncul akibat kesalahan atau ketidaktepatan dalam melaksanakan sebuah peraturan perundang-undang. Baik, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata dan juga pemaparan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.